teman-teman semua, kita sekarang ada di Gedung Juang 45, Kota Solo, Jawa Tengah. Gedung ini beralamat di Jalan Mayor Sunario, tidak jauh dari Geladak Langenbogan atau Galabo yang pernah kami buat videonya. Karena hari sudah malam dan hanya datang berdua, kami memutuskan untuk datang lagi keesokan paginya. Gedung ini terletak di sebelah selatan Benteng Vastenburg, selesai dibangun tahun 1880 atau sekitar 1 abad setelah pembangunan benteng. Dulunya gedung ini adalah kantin untuk prajurit kolonial. Oleh karena itu, jalan di mana gedung ini berada dulu disebut sebagai Kantin Straat. Saat ini, jalan tersebut namanya adalah Jalan Mayor Sunario. Tidak dibutuhkan tiket untuk masuk ke dalam gedung, tetapi pengunjung wajib membeli es krim yang dijual di sini. Ada banyak pilihan es krim yang dijual, pengunjung bisa memilih berbagai varian rasa. Pada dinding bagian dalam, tergantung foto-foto untuk mengenang serangan umum Surakarta. Serangan ini berlangsung selama 4 hari, dari tanggal 7 sampai 10 Agustus 1949. Salah satu tokoh penting dalam pertempuran ini adalah Slamet Riyadi. Pada tahun 2007, Slamet Riyadi ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Patung Slamet Riyadi juga diresmikan pada tahun yang sama. Jaraknya hanya sekitar 400-an meter dari gedung ini. Pada peristiwa serangan umum Surakarta, Slamet Riyadi dan para pejuang berhasil menguasai kota ini. Walaupun saat itu kota Surakarta dijaga tentara Belanda dengan persenjataan lengkap. Serangan umum Surakarta meningkatkan posisi Indonesia di konferensi Meja Bundar. Hasil konferensi ini adalah pengakuan kedaulatan Indonesia. Suasana yang sejuk dan ceria di dalam gedung ini membuat kita sedikit lupa bahwa gedung ini juga mempunyai cerita yang menyedihkan. Karena pernah digunakan sebagai markas militer kolonial, ada beberapa ruangan di bagian lain gedung ini yang pernah difungsikan sebagai penjara. Halaman yang ada di depan, gedung ini ternyata mempunyai halaman dalam yang cukup luas. Area ini sangat memadai untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan.
Karena gedung ini adalah fasilitas pendukung untuk Benteng Vastenburg, tidak lengkap rasanya kalau kita tidak mengunjungi benteng itu. Kita sekarang ada di halaman depan Benteng Vastenburg, tidak jauh dari Gedung Juang 45. Benteng Vastenburg didirikan atas perintah Gubernur Jenderal Baron van Imhoff pada tahun 1745, tahun yang sama dengan perpindahan Keraton Mataram ke Surakarta. Adanya Benteng Vastenburg memudahkan penguasa kolonial untuk mengawasi Keraton Surakarta. Ada masa di mana meriam-meriam di benteng ini diarahkan langsung ke keraton. Pada zaman kolonial, kehidupan orang-orang Belanda di kota Solo berpusat di sekitar Benteng Vastenburg. Oleh karena itu, dibangunlah berbagai fasilitas penunjang di sekeliling benteng. Gedung yang dibangun di sekitar benteng antara lain adalah gereja, Yavashibank, kantin, kantor residen, dan terakhir adalah kantor pos telepon dan telegraf. Bangunan kantin sekarang dikenal sebagai Gedung Juang 45. Bangunan kantor pos yang asli sudah tidak ada lagi, karena terpaksa dibakar para pejuang di tahun 1948, saat Belanda menyerang. Sekarang kita kembali ke Gedung Juang 45. Dalam perjalanan sejarahnya, gedung ini juga pernah difungsikan sebagai asrama militer untuk pasukan kolonial. Perubahan ini dilakukan pada saat penghuni Benteng Vastenburg sudah semakin banyak, sehingga dibutuhkan tempat tambahan untuk menampung mereka. Pada saat gedung ini menjadi asrama, sebagian tempat ini juga difungsikan sebagai balai pengobatan untuk orang Belanda. Ketika Belanda meninggalkan Indonesia dan Jepang berkuasa, pasukan Jepang menggunakan gedung ini sebagai markas dan barak militer. Pada masa kemerdekaan, gedung ini sempat dijadikan panti asuhan korban perang. Kemudian akhirnya gedung ini kembali menjadi markas militer. Setelah bertahun-tahun terbengkalai, akhirnya gedung ini diambil alih dan direvitalisasi. Hal itu dilakukan dengan persetujuan TNI Angkatan Darat selaku pemilik hak atas tanah dan bangunan. Gedung Juang 45 memiliki status sebagai cagar budaya. Oleh karena itu, perubahan pada bangunan gedung tidak diperbolehkan. Gedung ini mulai dibuka untuk umum pada September 2019. Masyarakat juga bisa melakukan reservasi untuk kegiatan seperti pernikahan maupun seminar. Sebelum meninggalkan lokasi, coba perhatikan tugu yang ada di latar belakang. Ini adalah monumen yang didirikan untuk mengenang perjuangan Laskar Putri di Surakarta. Mereka dahulu ikut bertempur demi kemerdekaan Indonesia. Sampai di sini kebersamaan kita di Gedung Juang 45 ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa untuk subscribe channel kami. Terima kasih.